Selamat pagi Sneezen, kembali lagi di Libas 15 menit bahas standar bersama saya Nandita. Kali ini podcast yang edisi spesial karena menyambut ulang tahun Perak TSN yang ke-25. Nah, Sneezen kira-kira sudah tahu belum ya kalau setiap tanggal 15 Maret kita semua memperingati Hari Hak Konsumen Dunia atau World Consumer Rights Day. Hal tersebut kita dapat jadikan momentum nih Sneezen untuk meningkatkan penguatan perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas topik perlindungan konsumen di Indonesia dalam perspektif SNI, dan kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa kompeten, yaitu Bapak Haris Munandar. Selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi Mbak Nandita. Selamat datang di Terima BSN. kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir ya Bapak. Iya, Gimana sama-sama. Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Jadi Sneezen, Pak Haris ini merupakan Ketua Komisi Kerjasama dan Kelembagaan di Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN ya Bapak. BPKN. Pak Haris juga pernah menjabat sebagai Sekjen di Kementerian Perindustrian pada tahun 2017-2019. Beliau juga pernah menjadi Dewan Juri pada SNI Award. Nah, untuk Sneezen yang belum tahu tentang SNI Award adalah penghargaan tertinggi dari pemerintah untuk organisasi yang menerapkan SNI. Benar ya Bapak? Betul. Iya, kita lanjut ya Pak ya. Boleh. Untuk ngobrol-ngobrolnya mengenai perlindungan konsumen. Jadi yang pertama nih Pak, untuk peningkatan perlindungan konsumen di Indonesia itu kan saat ini sangat penting ya Pak. Betul. Untuk terwujudnya konsumen yang bermartabat dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Nah, kira-kira kondisi perlindungan konsumen nih Pak di Indonesia ini tuh seperti apa Pak? Ya, kalau saya bicara to the point ya. Pertama, kita salah satu indikatornya adalah melihat dari indeks keberdayaan konsumen. Nah, di 2021, rilis 2021 itu yang di tahun 2020 IKK kita masih 49,07. Nah, kemudian sekarang di 2021 ya, jadi rilis di 2022 itu sekitar 53,39 ya. Jadi ini adalah pada level mampu. Ya, jadi kalau kita bicara indeks keberdayaan konsumen itu bicara tentang keberanian konsumen untuk menyampaikan haknya, ya, melalui komplain, ya, pengaduan dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari situ, kita masih level di tengah-tengah ini. Kalau di bawahnya kan ada namanya sadar, paham, mampu. Kemudian di atasnya adalah kritis dan berdaya. Nah, nanti kita mendorong mungkin ke arah sana. Jadi kalau kita dalam melihat kondisi saat ini, ya memang kondisi perlindungan konsumen ini masih sudah membaik tapi masih belum baik. Kalau saya katakan masih belum baik ya. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, contoh negara dekat Malaysia itu sudah di atas sekitar 60-an ya. Iya. Jadi goalnya kita adalah berdaya ya konsumen, yang berdaya Sneezen. Nah, terima kasih Pak Haris. Untuk selanjutnya pada laman di salah satu media elektronik nih Pak Haris, kita mendapatkan data informasi bahwa adanya peningkatan pengaduan konsumen di tahun 2021 sebanyak 3.211 pengaduan. Nah, jumlah ini meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah pengaduan di tahun 2020, yaitu sejumlah 1.372 pengaduan. Nah, kira-kira faktor apa sih Pak yang menyebabkan adanya peningkatan pengaduan dari masyarakat kepada BPKN? Yang faktor pertama adalah aktivitas ekonomi meningkat ya, walaupun dalam masa pandemi ya. Jadi dengan aktivitas meningkat ini banyak aktivitas ekonomi yang bergerak, dan ini melibatkan masyarakat sebagai konsumen. Nah, mulai dari produk, kita lihat dengan e-commerce banyak produk-produk masuk yang dari impor ya, orang belanja ya melalui online. Kemudian juga ada yang hal-hal yang mungkin kita anggap ini jadi negatif ya. Jadi dalam kaitan dengan jasa keuangan. Jasa keuangan. Ya, kita lihat ada investasi bodong, ada yang namanya game segala macam gitu ya. Nah, ini juga kan mendorong peningkatan pengaduan ya.
Dan kemudian kita juga membuka yang namanya multi channel ya, artinya orang itu bisa mengadu dengan medsos, dengan media digital ya. Dan juga BPKN juga membuka pengaduan 153 ya. Dan ini juga mendorong bagaimana masyarakat ini kita berikan akses informasi. Bagaimana mereka bisa mengadu, bagaimana bisa menyampaikan berbagai hal terkait dengan hak-hak mereka sebagai konsumen. Dan yang jelas adalah selama pandemi ini ya, ini mulai di 2021 itu masyarakat kan shifting ya, dari yang belanja konvensional dan dengan sekarang memanfaatkan yang online ya. Online ya. Memanfaatkan online itu banyak. Di e-commerce kesenayan season ya Pak ya. Mulai dari barang yang tidak sesuai, paket yang kadang pernah ada kosong ya. Ya banyak hal yang itu sehingga mereka mengadu. Memang banyak juga sebenarnya harusnya bisa lebih dari itu. Karena umumnya masyarakat kadang-kadang karena masih itu tadi IKK-nya masih rendah sehingga ya sudahlah, pasar saja saya sebenarnya mengalami kerugian tapi mungkin tidak terlalu besar. Saya sendiri sebagai konsumen pernah mengalami hal itu, tapi kadang-kadang saya repot males ya kadang-kadang ya. Nah, ini sebenarnya bisa pengaduan itu bisa lebih dari itu sebenarnya. Iya Pak, jadi sebagai konsumen ini kita harus sadar ya Pak ya dengan hak-hak kita netizen. Jadi kalau kita itu kalau memang barang atau produk jasa tidak sesuai, kita memilih hak untuk komplain untuk betul. Menyampaikan keluhan kepada penjual ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan yang tadi Pak, banyaknya produk-produk atau jasa yang tidak sesuai atau tidak aman, tidak memenuhi regulasi yang berlaku. Kira-kira apa sih upaya yang diberikan BPKN beserta stakeholdernya untuk mencegah produk-produk yang tidak sesuai standar tersebut beredar di masyarakat, Pak? Yang pertama sebenarnya kita memberikan edukasi ya, memberikan edukasi kepada masyarakat ya, melalui banyak ya tadi channel. Kita melakukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga. Nah, mungkin dengan BSN juga kita ya, dengan Kementerian Perdagangan, dengan OJK, Kementerian Keuangan. Bagaimana kita bisa melihat mana produk-produk yang tidak sesuai, baik itu barang atau jasa. Nah, kita juga melakukan kami ada di komisi 1 namanya, itu melakukan penelitian terkait dengan barang-barang. Nah, kalau kita barang-barang itu tidak sesuai dengan standar ya atau dengan aturan yang berlaku, kita langsung menyampaikan melalui rekomendasi. Kita sampaikan rekomendasi kepada KL dan juga kadang kita sampaikan ke Presiden ya. Dalam kaitan dengan mungkin ada regulasi yang mungkin perlu kita tambahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan kerjasama dalam arti kita bisa menyampaikan rekomendasi kepada kementerian tertentu atau lembaga untuk bisa mencegah produk itu masuk dengan menyampaikan berbagai pendapat ya, bahwa barang ini tidak sesuai, barang ini tidak memenuhi syarat. Atau bisa saja ada pengaduan terus kemudian kita lakukan penelitian. Lalu ya kita sampaikan kepada yang terkait ya, instansi terkait. Terima kasih Pak. Ini juga termasuk dengan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memilih produk yang ber-SNI ya Pak ya. Karena kalau sudah ber-SNI tentunya sudah dijamin keamanan keselamatannya. Baik. Nah, terkait dengan kemajuan teknologi nih Pak. Kan saat ini banyak produk platform-platform digital yang ikut mempromosikan produk dan jasa yang belum tentu aman ya Pak. Dan dipromosikannya oleh influencer nih. Sebenarnya influencer itu kan sahabat kita ya Pak ya, untuk mempromosikan hal-hal yang baik. Namun sayangnya ada influencer yang mempromosikan produk atau jasa yang tidak memenuhi standar atau tidak aman. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap fenomena tersebut? Ya, kalau kita lihat kembali kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Undang-Undang 8 tahun 1999. Di situ ada pasal yang mengatakan bahwa ada pengertian promosi. Nah, ini influencer kan melakukan promosi ya. Nanti kita nggak tahu nih kontraknya seperti apa. Nanti kalau dia melakukan promosi pada perusahaan tersebut, dia mewakili perusahaan tersebut kan. Nah, itu di pasal 7 menyebutkan itu. Kemudian di pasal 8 ada larangan-larangannya ya. Apa saja yang mereka tidak boleh lakukan ya. Jadi dia tidak boleh mempromosikan yang tidak sesuai dengan produk tersebut. Nah,
kemudian ada sanksinya. Di pasal di belakang ada sanksinya terhadap perusahaan, dalam hal ini pelaku usaha. Nah ini kita, kalau dia dalam kontraknya dia adalah bagian dari perusahaan ya, influencer itu, nah dia sebenarnya juga terkena di pasal yang tentang sanksi ya. Nah pasal sanksi itu ada pidananya dan juga ada administratifnya, denda. Nah jadi influencer dalam hal ini ya harus memberikan keterangan atau informasi yang harus benar ya, sesuai dengan apa yang disebutkan di pasal-pasal di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika tidak benar ya tentu ada konsekuensinya ya. Iya. Jadi netizen, ternyata negara kita ini sudah melindungi hak-hak konsumen itu sedemikian rupa. Jadi kalaupun ada yang menginformasikan tentang hal-hal yang tidak benar atau yang menyesatkan untuk masyarakat, menginformasikan produk yang tidak aman dan atau jasa yang tidak aman, ternyata sudah ada hukumannya ya Pak ya, ada sanksi administratif dan pidana. Nah, kemudian pesan Bapak nih kepada konsumen agar tidak mudah percaya terhadap informasi-informasi yang tidak aman atau tidak sesuai untuk produk dan jasanya. Yang pertama tentunya dia kalau kita mau jadi konsumen cerdas dulu ya, arti konsumen cerdas adalah melihat kalau dikaitan dengan produk barang. Nah, yang paling aman tentunya harus ada SNI kan. Label SNI itu kan salah satu bukti bahwa pasti kita akan mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam labelnya dari perusahaan produk perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita harus berhati-hati, tidak langsung mudah percaya kepada apa yang disampaikan ya, tadi contohnya dari influencer atau dari perusahaan itu sendiri, atau lihat dari media yang lain, medsos atau media mainstream ya. Nah ini tentunya banyak yang bisa menjadi rujukan kalau kita ingin mengetahui tersebut ya. Contohnya ya, kita bisa menyampaikan BSN, pasti BSN juga ada tempat untuk orang menyampaikan customer relationnya ya. Nah kemudian juga dengan kalau kaitan dengan yang keuangan, kita bisa menyampaikan kepada OJK umpama ya, atau kalau seperti produk yang rame ini sekarang kripto ya, kita bisa sampaikan ke Bapepti. Bapepti membuka line untuk kita bisa menyampaikan apa benar ini, perusahaan menyampaikan produk-produk seperti ini. Nah ini yang pertama yang paling penting bagi konsumen ya, jangan langsung memutuskan pada saat itu juga tanpa meneliti ya. Kalau tadi ada SNI di produk, dan bisa juga dari aspek-aspek yang lain yang sebenarnya kalau kita lihat banyak kejadian ya, mulai namanya umroh, Pak benar. Aduh ya, itu fenomenal sekali umroh. Investasi yang agro bisnis atau perumahan ya Pak perumahan ya. Nah terus yang juga di e-commerce ya, banyak juga. Nah ini sebenarnya kan harusnya bisa memberikan semacam warning kepada konsumen bahwa kita harus berhati-hati. Nah intinya harus adalah hati-hati. Nah netizen, jadi pesan dari Pak Haris nih, untuk menjadi konsumen yang cerdas, kita harus berhati-hati dalam memilih produk atau jasa yang akan kita konsumsi atau kita gunakan ya. Kita cek dulu keasliannya, legalitasnya ya Pak ya, mungkin. Atau kalau keuangan bisa ke OJK, kemudian investasi ke Bapepti ya Bapak. Maaf. Atau kalau umroh mungkin bisa ke BPKN atau bagaimana Pak? Sebenarnya BPKN juga kita bisa memberikan informasi itu, tapi jelas di Kementerian Agama juga ada ya, daftar-daftar perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan jasa umrohnya ya, itu kan biasanya terdaftar di Kementerian Agama. Itu sebenarnya gampang sekali sebenarnya. Iya, gampang ya Pak. Tapi nggak mau kita hanya seringnya. Iya, kalau kita mau mencari informasi yang benar, sebenarnya itu sudah tersedia di platform-platform yang tersebar, bisa media cetak maupun media digital, itu kita bisa hampir cek ya Pak. Hampir setiap kementerian atau lembaga itu punya media sosialnya. Ada Instagram, ada Facebook, hampir seluruh kementerian. Iya, jadi pemerintah sudah sangat terbuka ya Pak ya untuk informasi-informasi yang tepat bagi konsumen di Indonesia. Nah, kemudian ini Pak, untuk
melihat pentingnya penerapan SNI pada produk dan jasa yang beredar di masyarakat terhadap perlindungan konsumen di Indonesia itu menurut Bapak seperti apa? Ya, kalau menurut saya ya memang harus dalam hal ini ya, penerapan SN itu menjadi suatu hal yang menurut saya yang sangat penting ya. Apalagi kita kan contohnya ya dalam kaitan dengan perlindungan konsumen ya, kita juga sudah menjadi anggota yang namanya Forum ISO Kopolko ya. Iya Pak. Nah di situ kan ISO Kopolko kan kita ada bagaimana kita berupaya untuk melindungi konsumen. Nah contoh dalam kaitan dengan mainan anak-anak yang dari impor, nah ini kan sudah ada SNI-nya. Kemudian pakaian bayi ya. Pakaian bayi Pak. Nah ini kan juga kalau kita tarik dengan cat itunya ya, mengandung azo ya. Zat warna. Zat warna segala macam. Nah ini penting ya, bahwa penerapan SNI ini akan benar-benar bisa melindungi konsumen. Tidak hanya dari aspek keselamatan, kesehatan, juga kenyamanan. Nah ini juga penting ya. Jadi menurut saya memang dalam hal ini kalau kita ingin melindungi konsumen ya harus ada standarisasi. Ada standar yang berlaku ya Pak, yang diterapkan kepada produk maupun jasanya. Semata-mata ini tujuannya untuk melindungi konsumen, teman-teman Senizen nih. Jadi tadi disinggung Pak mengenai IKK ya. IKK itu kita di level mampu. Nah, untuk meningkatkan nih Pak, kan goal kita berdaya. Jadi konsumen yang berdaya, yang mengerti tentang hak-haknya, kemudian yang bisa memperjuangkan hak-haknya. Nah, itu bagaimana Pak dari BPKN? Ya, jadi kita sebenarnya ada namanya Stranas PK ya. Jadi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Nah, ini oleh Bappenas yang menjadi koordinatornya. Nah, itu ada salah satu yang kita ingin capai ke depan adalah menjadi konsumen yang berdaya. Nah untuk itu tentunya kan ada proses yang di sini harus dilakukan, yang bagaimana kita memberikan kesadaran atau awareness kepada masyarakat ya. Nah ini tentunya kan tidak mungkin hanya satu kementerian atau satu lembaga saja. Nah dalam Stranas PK itu hampir banyak kementerian semua itu yang terlibat dalam rangka untuk perlindungan konsumen. Nah, tentunya di sini harus dibutuhkan adanya suatu sinergi, ya. Contoh BPKN dengan BSN. Nah, kita bagaimana melakukan sinergi supaya perlindungan konsumen ini bisa tercapai gitu ya. Nah, kemudian juga kita melakukan upaya-upaya ya dalam hal ini ya melibatkan Pemda. Karena di daerah itu ada yang namanya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kemudian ada namanya LPKSM, masyarakat atau LSM nih yang dilibatkan bagaimana untuk bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat. Nah, jadi ada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Nah, kemudian kita juga melakukan berbagai upaya yang lain seperti dengan perguruan tinggi. BPKN ini banyak melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Ini juga ada yang sudah membuat kurikulum tentang perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen di beberapa universitas, contohnya di Trisakti, ada di Jember, yang Universitas Jember. Nah, saya lihat ada sudah kurikulumnya. Nah, ini tujuannya semua adalah bagaimana masyarakat ini disadarkan bahwa mereka punya hak-hak yang harusnya bisa mereka suarakan. Nah, ini harusnya IKK-nya adalah bagaimana dia mempunyai keberanian untuk bisa menyampaikan hak-haknya dengan pengaduan, dengan komplain ya. Dan kemudian kita juga melakukan kerjasama internasional. Nah, jadi kalau ada masalah atau terkait dengan perlindungan konsumen, baik orang itu di Indonesia, orang asli Indonesia atau orang Indonesia di luar negeri, ini juga bisa terlindungi. Oh bisa ya Pak? Bisa. Walaupun kita lagi traveling gitu Pak. Oh iya, kita mau pakai Airbnb nggak sesuai. Iya. Nah kita bisa lakukan menyampaikan keluhan. Nah oleh karena itu kita melakukan kerjasama dengan beberapa negara, ya. Nah kemudian juga secara internasional ada namanya UNCTAD ya, United Nations Conference on Trade and Development itu ya. Nah kita adalah bagian daripada UNCTAD tersebut. Nah jadi ini menjadi suatu hal yang sifatnya global. Dan kemudian ada hal-hal yang terkait dengan Indonesia ya tentunya orang dari negara-negara mitra kita juga mungkin bisa membantu kita
ya, untuk bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya supaya kesadaran masyarakat itu makin meningkat. Wah, luar biasa sekali loh ini Sneezen, informasi baru. Jadi jangan khawatir. Jadi pemerintah kita itu berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak kita sebagai konsumen. Walaupun tidak terbatas hanya kita lagi di dalam negeri nih, lagi di Indonesia. Kita lagi jalan-jalan mungkin atau lagi hotelnya nggak sesuai. Hotel tidak sesuai atau mungkin penerbangan ada permasalahan. Itu kita bisa langsung mengadukan juga loh untuk memperjuangkan hak-hak kita. Nah, terima kasih Pak Haris ini untuk informasinya. Nah, untuk memperjuangkan hak-hak tersebut nih Pak, konsumen di Indonesia atau Sneezen di sini, media apa saja yang dapat dimanfaatkan konsumen untuk menyuarakan haknya dan mengadukan permasalahannya? Mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya Pak ya. Ada website pemerintah, kemudian BPKN juga membuka banyak jalur. Mungkin bisa diulang lagi Pak. Yang jelas pertama media mainstream ya. Kita sekarang banyak sudah media-media mainstream ini mulai menyuarakan perlindungan konsumen. Ya, kita lihat banyak media-media mainstream ya yang kita kerjasama ya, kalau buat kerjasama. Nah, kemudian medsos ya. Nah, kemudian mungkin ada di kita yang bisa langsung, dia bisa direct ya, bisa direct datang ya, atau sekarang sih kalau datang kayaknya sudah agak udah agak aneh ya. Sekarang banyak kan orang dengan di BPKN kita ada namanya pengaduan 153. Nah, 153 ini via telepon ya Bapak? Enggak usah via telepon. Online bisa. Online ya. Dan Sneezen dicatat nih. Jadi kalau misalnya ada keluhan, ada ketidakpuasan terhadap produk atau jasa yang dibeli atau digunakan, ini bisa komplain ke BPKN di 153 ataupun media sosialnya. Gitu. Dibantu nanti sama BPKN ya Pak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena saya termasuk yang sudah pernah mengadukan nih Pak ke BPKN dan puas hasilnya. Gitu ya. Iya Pak. Kita memang salah satu itu tidak hanya bagaimana pengaduan itu kita tampung, tapi bagaimana kalau bisa kita carikan solusi untuk penyelesaiannya. Nanti dimediasi oleh BPKN ya Pak kita akan mediasi untuk keluhannya. Jadi Sneezen jangan takut nih untuk menjadi konsumen cerdas, dan goalnya kita adalah konsumen yang berdaya ya Pak ya. Di momen perayaan ulang tahun BSN yang ke-25 Bapak, apa harapan BPKN untuk BSN ke depan? BSN ini kan sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan standarisasi. Nah, salah satu yang saya pernah ikut adalah yang sangat bagus itu seperti SNI Award. SNI Award ya. Nah, kenapa? Karena happy-nya dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah kepada konsumen dan juga pelaku usaha. Nah, oleh karena itu tentunya kalau dalam kaitan dengan SNI Award ini, kita adalah mendorong untuk para pengusaha itu supaya melakukan kewajibannya kepada konsumen. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya kita berharap tetap BSN ini menjadi yang terdepan dalam rangka untuk terus meningkatkan standarisasi. Ya, sekarang kan SNI wajib aja ada sekitar 119 ya. Iya, Pak. Nah, kemudian ini kita dorong terus nih SNI wajib dan juga SNI sukarela ya. Dan kemudian saya lihat di daerah banyak juga seperti kayak pojok BSN. Saya lihat beberapa di daerah ada pojok SN. Nah, itu juga sangat bagus ya kalau taruh di kampus atau taruh di apa. Nah, hal-hal seperti ini dilakukan BSN ini sangat-sangat positif. Nah, tentunya kita berharap BSN ya tetap bekerja sama juga dengan BPKN, bagaimana kita bisa mendorong terus masyarakat supaya meningkatlah kesadarannya, awareness-nya terhadap standarisasi. Itu mungkin harapan kita ke depan, dan BSN semakin berjaya seperti yang di negara-negara lain ya. Ya, amin ya robbal alamin. Karena kita kalau sendiri itu kesulitan ya Pak. Sekarang eranya kolaborasi ya Pak, sinergi kolaborasi dengan stakeholder yang tujuannya tentunya untuk memajukan bangsa kita sendiri ya Pak ya. Indonesia semakin maju, semakin berdaya konsumennya. Pak Haris, ini nggak kerasa loh.
gitu. Udah mau selesai nih Pak ngobrol-ngobrolnya. Padahal masih pengen ngobrol lagi nih Pak tentang konsumen supaya kita jadi masyarakat yang berdaya nih Senizen. Jadi kalaupun kita membeli produk, tentunya kita jadi masyarakat yang konsumen yang cerdas. Kita membeli barang yang sesuai dengan standar, sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang aman untuk dikonsumsi ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Haris. Sama-sama. Sudah berkenan hadir dan membagikan ilmunya kepada kami mengenai perlindungan konsumen. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Dan untuk Senizen, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Salam 25 tahun BSN, mari berkontribusi untuk negeri dan salam bangga memakai SNI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.